Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat berjumpa di ibadah online pada hari ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk bersyukur dan bersiap-siap untuk memuji menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan padanya. Mari kita fokuskan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Karena kita adalah yang hadir di tengah-tengah kita. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Roh Kudus yang telah menjadi kekuatan bagi kita. Roh Kudus yang telah menjadi penghiburan bagi kita. Mari sama-sama pagi ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan Engkaulah ada perisaiku. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota benteng. Yesus keselamatan kami. Yesus keselamatanku, Selalu aman. ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sang kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena Engkaulah ada perisai kami, menara kekuatan kami, tempat pengharapan kami Tuhan. Gunung batu yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku, Ku selalu aman. ku
kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu ada. Bapa yang selalu menopang kami. Bapa yang selalu memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Biar pada hari ini saat kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami kembali dibahas oleh kasih-Mu Tuhan. Kami kembali dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena sampai hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Karena sampai hari ini Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tenang jiwa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Jiwa kami, tenanglah jiwaku dalam hadirat
layak terima kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkau layak terima kemuliaan Bapa selamanya, selamanya. Engkau layak Tuhan, segala pujian hormat bagi namamu. Engkau layak terima sembah pujian, layak terima segala pengagungan. Hosana, Hosana, Hosana bagi namamu Tuhan. Besar dan dahsyat Engkau Tuhan, ajaib, ajaib kasih-Mu Tuhan. Agung dan besarlah Kau Tuhan, Bapa kami yang setia. Bapa ya namanya syada. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak Engkau Tuhan, layak Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati anugerah-Mu Tuhan. Saat kami ada dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau akan berbicara bagi setiap kami secara pribadi Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu adalah firman yang mengubahkan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, Engkau Allah mengurapi. Engkau Allah berikan otoritas daripada-Mu sendiri Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan, itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD yang dikasihi Tuhan. Senang bisa ketemu dengan saudara. Saya tahu tahun lalu menjadi tahun yang sangat sulit buat setiap orang, tapi khususnya buat jemaat MDC Bogor, Depok, dan juga BSD. Tapi saya percaya tahun ini menjadi tahun kebangkitan, tahun menjadi tempat waktu kita bersinar karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Saya percaya saudara, kita selalu disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Pagi ini saya akan membagikan kepada saudara terambil dari Matius pasal 6. Sebelum saya membahas temanya, saya akan katakan di Matius pasal 6 ada 3 kewajiban agama yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dengan kata lain, Yesus tidak menghilangkan kewajiban agama ini. Di situ adalah tentang
beramal, bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia yang menyelamatkan kita tidak membebaskan kita dari kewajiban agama, kewajiban iman, melainkan memampukan kita untuk kita menghidupi standar Allah yang Tuhan mau kita hidupi. Oleh karena itu jangan berpikir kita setelah diselamatkan kita mau hidup sebebas-bebasnya. Saudara, banyak orang berpikir sebebas-bebasnya. Ketika seekor binatang lepas dari kandang, maka sebenarnya dia sedang terancam bahaya, saudara. Pemburu bisa menembaknya, orang yang lain akan menangkapnya dan bahkan mungkin menyiksanya. Oleh karena itu jangan berpikir sebebas-bebasnya, karena kita dibebaskan oleh Tuhan dari dosa untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, di Matius pasal 6 ini ada salah satu yang saya akan bahas, yaitu tentang berdoa. Pagi ini saya memberi tema khotbah saya, mari berdoa. Katakan, mari berdoa. Saudara, doa sesuatu yang indah sebenarnya. Dan kalau kita mengerti kebenarannya, maka doa itu bukan sekedar ritual kata. Saya memberi akronim kata doa itu dialog antara orang dengan Allahnya. Itu berdoa, saudara. Ketika saudara berdoa, doa akronim dari dialog antara orang dengan Allahnya. Wow. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan seterusnya tentang doa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan tentang doa? Satu kali murid-murid Yesus berkata, Guru, ajari kami berdoa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus berkata, kalau kau berdoa caranya begini. Itu di Lukas. Di Matius pasal 6, Yesus membuka ketika dia mengajari murid-muridnya berdoa. Dengan membuka, di ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, 3 hal kewajiban agama yang dikatakan Yesus, yaitu berdoa, berpuasa, beramal, semua diakhiri Bapamu yang melihat, Tuhan yang melihat, yang tersembunyi. Dia tidak kelihatan di surga, tapi bukan berarti dia tidak hadir, bukan berarti dia tidak ada. Dikatakan akan membalasnya kepadamu, membalas apa yang kita kerjakan. Salah satunya yang kita bahas pagi ini adalah tentang berdoa tadi. Saudara, doa itu menjadi sesuatu yang indah. Yang pertama, bagaimana kita perlu berdoa? Jangan seperti orang munafik. Saudara, tadi yang Yesus katakan, kalau kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Karena Yesus berkata jangan, maka don't try it at home. Don't try it at your life. Jangan kau lakukan di rumahmu, dalam hidupmu. Kata jangan itu larangan, perintah yang harus ditaati, saudara. Dikatakan jangan seperti orang munafik. Kenapa? Orang munafik berdoa supaya dilihat orang, itu orang munafik. Tujuan mereka berdoa untuk pamer, saudara. Saudara, saya akan memberi akronim munafik. Munafik, satu kali saya waktu remaja saya mendengar seorang pendeta berkata, munafik. Apa itu munafik? Oh, kita pakai kamus pasti tahu, tidak sungguh-sungguh. Lain di bibir, lain di hati, intinya. Tapi ada akronim yang akan menolong kita. Munafik, mukanya kayak nabi, tapi pikirannya kotor. Itu munafik, saudara. Banyak orang tampilannya keren, dan Tuhan mau kita tidak hanya tampilannya yang keren. Jangan munafik, jangan mukanya kayak nabi, pikirannya kotor, saudara. Mari kita berdoa tidak seperti orang munafik. Tadi dikatakan mereka berdoa supaya dilihat orang. Ini motivasi yang tidak kudus. Jangan seperti orang munafik, saudara. Lawan dari munafik adalah murni hati, tulus, lurus hati, tidak bengkok-bengkok, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama, jangan seperti orang munafik. Ya. Tadi dikatakan, ada kalau engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu. Ada yang unik di kata kamar ini. Karena kata kamar ini di dalam bahasa Yunani dipakai kata tamion. Tulisannya tameion, bacanya tamion. Yaitu sebuah gudang, lumbung, tempat penyimpanan harta, saudara. Tapi juga dimaksudkan untuk kamar dalam, kamar yang paling privat buat hidup kita. Sebuah ruangan rahasia. Itu tamion. Tuhan berkata, masuk ke tamionmu. Kalau tamion itu gudang, tamion itu lumbung, tamion itu tempat tersembunyi, tamion itu tempat yang paling pribadi buat kita, saudara. Maka kita bisa menghubungkan ada satu ayat. Ada apa dengan kamar pribadi? Ada apa tempat yang sangat privasi ini? Saudara, tadi dikatakan ada gudang, lumbung, ada penyimpanan. Tapi ada satu kata yang saya bawa dalam kata tamion ini. Tempat yang paling rahasia. Tempat yang tidak sembarang orang bisa masuk. Di rumah kita, saudara, secara umum. Kita punya tempat yang tidak boleh orang lain masuk. Tempat di mana mungkin hanya anak atau istri kita. Bahkan ada tempat yang hanya boleh kita berdua ada di ruangan itu. Itu adalah tempat keintiman, kamar tidur kita. Tempat keintiman, di mana saat keintiman terjadi, maka tidak ada seorang pun yang boleh masuk di ruangan itu, saudara. Tidak boleh ada seorang pun yang ada di tempat itu. Saya akan membawa saudara di 1 Korintus pasal yang ke-6. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Di situ ada sebuah nasihat. Dikatakan atau ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ini tentang hubungan seksual, keintiman, tapi di luar pernikahan, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Saudara, ternyata waktu suami istri membangun keintiman, maka dia sedang mengikatkan dirinya satu dengan yang lain. Dikatakan keduanya menjadi satu daging. Lalu di ayat 17 dari 1 Korintus 6 tadi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara, saya menemukan bahwa ketika kita membangun keintiman, maka kita sedang menjadi satu. Itu keintiman dengan pasangan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, seks di luar nikah itu menghancurkan. Kenapa? Karena keintiman tanpa kekudusan itu akan menghancurkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Alkitab berkata siapa yang berbuat cabul, melakukan hubungan seks di luar nikah, maka dia sedang berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Nah, kata mengikatkan diri, kata yang sama dalam hal keintiman seksual tadi, juga dipakai dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ternyata orang yang sedang berdoa, itu orang yang sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan suruh berkata, masuk ke kamarmu. Tentu kamar tadi bukan menuju kepada gudang. Gudang tamion itu juga bicara gudang penyimpanan, gudang perbendaharaan. Kamar yang paling dalam, saudara. Tapi di bagian ini saya mau membahas, ketika doa itu bicara tentang keintiman dengan Tuhan, maka doa itu bicara tentang mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, dikatakan tadi. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka semakin kita akan intim dengan pasangan kita. Engkau yang sedang kehilangan keintiman dalam pernikahan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Maka anggur baru akan dicurahkan buat hidup saudara. Saudara, tadi dikatakan kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Keintiman, secara umum orang yang membangun keintiman dalam pernikahan, anak kita hasil dari keintiman kita dengan pasangan kita. Ketika engkau intim dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang dilahirkan lewat hidupmu. Bisa berupa berkat, bisa berupa visi yang baru, pengurapan yang baru, hal-hal yang baru yang menjadi akibat dari keintiman dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali ke Matius pasal yang ke-6 tadi. Tadi dikatakan jika engkau berdoa masuk ke dalam kamarmu. Saya akan mengajak saudara kepada sebuah terjemahan, saudara. Kepada sebuah terjemahan, kalau kita melihat, Tuhan tadi dikatakan Tuhan yang di tempat tersembunyi akan membalas saudara. Ketika engkau berdoa, tapi dalam salah satu
terjemahan dikatakan, tetapi ketika engkau berdoa, masuk ke dalam ruanganmu, masuk ke dalam tamionmu tadi dikatakan, dan ketika engkau telah menutup pintu, maka engkau perlu berdoa kepada Bapa di surga yang ada di tempat tersembunyi. Dan di terjemahan King James Version, di terjemahan literal juga dikatakan, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian di tempat rahasia itu akan membalasnya kepadamu dengan terbuka. Saudara, luar biasa sekali. Kita berdoa di tempat yang tersembunyi, kita berdoa di tempat yang tidak kelihatan. Saudara, ternyata waktu doa kita itu adalah tempat tersembunyi kita. Waktu doa kita itu adalah tempat ruang rahasianya Tuhan. Waktu engkau berdoa, engkau sedang masuk dalam keintiman bersama Tuhan, dan engkau sedang masuk ke secret place-nya Tuhan, ruang rahasianya Tuhan. Tadi dikatakan siapa yang membalas? Bapa di surga. Wow, Bapa di surga yang membalas. Apa enggak dahsyat, saudara? Kita berdoanya dengan sembunyi-sembunyi, dilakukan di tempat tersembunyi. Bisa saja ruang makanmu jadi ruang doamu. Bisa tempat kerjamu jadi ruang doamu, karena ketika kita berdoa, kita tidak seperti orang munafik, orang lihat semua supaya kita dilihat. Saudara, mungkin kau berdoa, ruang doamu itu mungkin hanya di hatimu. Saya ingat cerita istri saya, di waktu yang sangat sulit, rumahnya juga sangat sempit, dan keadaan begitu sulit buat hidupnya. Dia menjadikan kamar mandi jadi ruang doanya. Di tempat itu dia tersungkur kepada Tuhan. Dia hancur hati. Dia diam-diam, tidak curhat kepada orang lain. Doanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi di tempat tersembunyi, tidak ada yang lihat. Tapi Bapa yang ada di tempat tersembunyi melihat, tadi dikatakan. Dan dia akan membalas kepada kita dengan cara terbuka. Jangan heran, saudara. Ada orang berkata, kok kamu bisa dapat berkatnya dahsyat ya, kok kamu dapat promosinya luar biasa, kamu biasa-biasa. Padahal saudara mungkin orangnya biasa, tapi doanya yang luar biasa. Doa yang sederhana dilakukan di tempat tersembunyi, saudara. Tadi yang pertama, jangan seperti orang munafik masuk ke kamar, di tempat tersembunyi, karena di tempat tersembunyi itu adalah ruang rahasianya Tuhan. Tempat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan di tempat itu juga Tuhan melihat. Itu sebabnya saudara, orang-orang yang suka pamer, itu tidak akan diberkati Tuhan, saudara. Apalagi ketika engkau menunjukkan kebisaanmu di mimbar, engkau menunjukkan kebisaanmu di pertemuan banyak orang, wah pintar kalau doa fasih banget sampai malaikat di surga minder dengar doa saudara. Tapi ketahuilah, Tuhan akan membalasnya. Saya percaya Tuhan sedang membalas doamu yang sedang tersembunyi itu. Mari bangun iman. Yang kedua, saudara, tadi jangan seperti orang munafik. Yang kedua, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tadi orang munafik suka mengucapkan doanya, suka, senang. Suka mengucapkan doanya bukan di tempat tersembunyi, tapi di tempat umum. Di tikungan-tikungan, pakai tali doa yang panjang. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara menemukan ada tali doa, orang berdoa pakai tali doa di tangannya diikat. Semua orang tahu, oh dia lagi berdoa. Di tikungan lagi. Tapi orang yang berdoa di secret place-nya Tuhan, di tempat yang tidak dilihat orang, kita juga tidak lihat Tuhan karena Tuhan ada di tempat tersembunyi. Tapi di tempat itu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang membalas. Yang kedua, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, di Matius pasal 6 tadi, kita kembali ke Matius pasal 6, dia 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah itu bukan tidak berdoa. Mereka bahkan punya kebiasaan berdoa. Mereka biasa berdoa. Jadi kalau saudara berpikir, oh saya pendoa Pak. Saya berdoa minimal sehari 2 jam, 3 jam. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah berdoanya lebih panjang dari saudara bisa jadi. Karena tadi dikatakan mereka bahkan mengucapkan doanya berulang-ulang, bertele-tele. Saudara,
mari kita berdoa tidak bertele-tele. Jangan berpikir kalau kata-kata doamu panjang Tuhan akan menjawab. Tuhan melihat hati. Saudara, kalau kita suka doa panjang-panjang, bertele-tele, kalau doa sampai orang lain ngantuk, itu bukan pertanda engkau rohani. Bisa jadi pertanda engkau tidak mengenal Allah. Seharusnya lamanya berdoamu lahir dari kehausan, kerinduan, keintiman, dan pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa, tadi dikatakan, jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah kalau Tuhan sudah tahu, untuk apa kita berdoa? Kan saudara mungkin berkata begitu. Saudara, tadi saya katakan doa itu dialog, komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita berdoa bukan supaya kita dapat sesuatu. Sebenarnya kita berdoa supaya kita terhubung dengan Tuhan setiap hari. Kalau di dalam doa Bapa kami ada kata hari ini, berarti Tuhan mau kita setiap hari berdoa, menyampaikan, mengungkapkan apa yang ada di hati kita, tapi bukan supaya kita dijawab doanya. Kalau saudaranya berdoa supaya ingin dapat sesuatu, engkau bisa kehilangan semuanya. Tapi berdoalah untuk mencari Tuhan, Allahmu yang hidup. Ada ayat beberapa saat ini sedang terngiang di hati saya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, tadi saya katakan bahwa kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita mau. Kita berdoa supaya kita terhubung. Kita berdoa karena kita rindu mencari Tuhan. Rindukah engkau mencari Tuhan, saudara? Yang ketiga, Tuhan berkata, dalam ayat 14 dan 15 kita lompat, saudara. Matius 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama jangan munafik, yang kedua jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, ketika engkau berdoa, engkau harus memiliki hati yang mengampuni. Saudara, mengampuni itu susah. Tapi kalau engkau ingat, aku diampuni, kalau aku mengampuni, aku diampuni. Masa saudara enggak mau diampuni Tuhan? Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Jangan sampai doamu tidak dijawab. Karena engkau pahit, engkau marah. Mengapa aku dilukai? Mengapa aku disakiti? Saudara mengampuni artinya saudara dan saya yang benar. Orang lain yang salah. Kalau kita yang salah, saudara dan saya yang salah, kita yang minta ampun. Mengampuni artinya saudara yang punya hak untuk tidak lagi menghukum orang itu. Saudara mungkin berkata, bagaimana menghukum? Saudara, ketika engkau menyimpan kebencian kemarin itu, engkau sedang menghukum. Engkau berharap orang lain celaka, engkau sedang menghukum dia. Rasakan kau nanti. Kau sudah salah, kau kena kutuk nanti. Itu menghukum. Mari kita mengampuni. Salah satu bukti kita mengampuni. Kita tidak lagi membenci, tidak lagi marah. Bukan lupa ingatan. Mengampuni itu tidak sakit lagi, saudara. Engkau ingat. Tapi ingatanmu tidak melukaimu lagi. Yang ada ketika lihat orang lain itu menyakiti saudaranya, aduh Tuhan, ampuni dia Tuhan, dia tidak ngerti. Waktu saya nyiapkan bagian ini, pesan ini kuat. Semoga ketika saudara melihat tayangan ini, engkau mulai mau melepaskan pengampunan. Memang tidak mudah, tapi kalau kita berpikir kalau saya mengampuni, saya diampuni. Saudara, apakah orang yang melukai pasti diampuni Tuhan? Belum tentu. Tapi engkau beres dengan Tuhan. Orang yang menghancurkan hidupmu diampuni Tuhan? Belum tentu. Tapi Tuhan mau kita mengampuni. Hati yang mengampuni. Katakan mengampuni. Ada yang bahaya mengancam kita ketika kita tidak mau mengampuni, saudara. Saya sedang mendekati ke akhir dari sharing saya. Saudara, menurut kamus, waktu saya membuka kamus bahasa Indonesia, doa adalah permohonan di mana di dalamnya ada harapan, ada permintaan, ada pujian kepada Tuhan. Saya rasa kamus bahasa Indonesia ini ngambil rangkuman dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Nanti kita akan berdoa yang diajar seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tapi saya akan membawa saudara ada 4 hal, ada 4 unsur di dalam doa
yang Yesus ajarkan sebelum nanti kita berdoa. Yang pertama adalah devosi. Apa itu devosi? Devosi itu bakti kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. I love you Jesus. Engkau Tuhan, aku datang kepadamu menyembahmu. Itu devosi. Bakti kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua ada petisi. Petisi itu permohonan, permintaan, harapan kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu suruh kita minta loh. Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi jangan begitu, saya tidak berani minta. Itu gak rohani, saudara. Di dalam doa itu ada rekonsiliasi. Itu bicara juga tentang selain perdamaian dengan sesama dan dengan Tuhan, itu juga bicara pertobatan. Karena dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kesalahan kami. Ada rekonsiliasi dengan Tuhan setiap hari, saudara. Dan yang keempat ada deklarasi. Apa itu deklarasi? Proklamasi akan keberdaulatan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan keagungan Tuhan. Karena di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan sampai selama-lamanya. Saudara, di penutup ini saya akan mengajak saudara dan saya doa yang diajarkan oleh Yesus. Untuk kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita berdoa seperti kebiasaan orang saleh. Tetapi kita juga perlu berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ketika orang saleh berdoa, mereka akan menadahkan tangan. Atau sekarang kita melipat tangan, menutup mata dengan hati yang murni. Tapi kita juga perlu berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Saudara, di penutup ini, sebelum nanti saya tutup dengan doa, untuk setiap kebutuhan saudara, saya mengajak, mari saudara berdiri sejenak, ajak istrimu, anakmu, yang ada bersamamu saat ini. Bagi yang saudara mungkin ada yang onsite, mari engkau berdiri sejenak. Saya mengajak berdoa, doa Bapa kami. Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Yesus yang ngomong, karena itu berdoalah demikian. Ini doa yang diajarkan Yesus. Tidak ada doa yang lain yang diucapkan, yang diajarkan formula ucapannya. Ini bukan doa hafalan, tapi kita berdoa dengan penuh ketaatan dan penuh iman. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, kami sudah berdoa seperti yang Kau ajarkan. Jamah hati kami, jamah umat-Mu, supaya kami sadar kami punya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang sanggup menolong, Bapa yang sanggup menguduskan kembali ketika kami gagal, Bapa yang penuh kasih yang menerima kami tanpa syarat, Bapa yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara tanpa ada satu pun yang bisa dapat menahannya, melakukan yang baik kepada anak-anaknya. Bapa yang sanggup melindungi, menyertai kami di waktu kami sendirian. Saat ini hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara jemaat-Mu, baik yang di Bogor, Depok, dan BSD, sedang membutuhkan mukjizat, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit. Bahkan kalau yang sedang ikut ibadah secara online ada yang kena COVID, biar kesembuhan ilahi terjadi. Kalau ada yang kena asma, jantung, ginjal, kanker, kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang membutuhkan jalan keluar,
kiranya Engkau buka jalan keluar keajaiban-Mu. Mereka sedang kesulitan keuangan Tuhan, kami tahu ini waktu yang sangat sulit. Tapi justru di waktu tersulit berkat terbaik akan tercurah. Buka jalan, mereka yang sedang kena PHK, Tuhan beri pintu yang baru. Mereka yang sedang bangkrut, Tuhan berikan hikmat kuasa untuk menjadi sukses. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat MDC yang ada di Bogor, Depok, BSD. Tuhan, tolong gereja ini. Supaya mereka tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap murni. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Mimi dan tim. Berkati Tuhan. Segarkan roh mereka. Cukupkan yang mereka sedang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Kita siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransferkan melalui nomor OVO dan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami saat ini datang dengan mengucapkan syukur Tuhan, dan kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya berapapun persembahan kami, Engkau melipat gandakannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari Kamis ini kita akan mengadakan ibadah kenaikan yang dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah mulai bisa diakses Kamis 13 Mei jam 16.00 melalui YouTube channel MDC Bogor Online. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kami mengundang untuk hadir pada doa fajar yang diadakan setiap hari Senin jam 5.30 pagi. Meeting ID dapat melihat informasi di layar. Tentu kita juga ada doa jemaat Rabu pada hari Rabu, tentunya jam 18.30. Meeting ID dapat dilihat di layar. Mari Bapak dan Ibu, kita tetap semangat menjangkau dan memuridkan selama masa pandemi ini. Mari tetap semangat sukacita menjalankan kesan meskipun dalam bentuk online, dimanapun dan kapanpun juga. Bapak dan Ibu, kita akan kembali menggunakan video kesan untuk pelaksanaan kesan pada tanggal 10 sampai 15 Mei. Bahan video kesan dapat diambil oleh pemimpin kesan di sekretariat gereja. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom dan dapat menghubungi kontak person berikut ini. Penyerahan anak akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 jam 3 sore via Zoom dilayani oleh Pastor Lambert. Syaratnya, salah satu orang tua sudah dibaptis selam. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person berikut ini. Kesan gabungan akan diadakan melalui Zoom dan setiap anggota kesan diundang hadir dalam kesan gabungan ini. Berikut jadwal yang tertera. Kita akan segera kembali memulai kelas pemuridan dasar kekristenan pada tanggal 13 Juni
setiap pagi jam 8. Saya mengundang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum mengikuti DK ini untuk mengikutinya, pasti membangun kita. Doa puasa jemaat akan kita adakan tanggal 22 Mei via Zoom. Setiap pelayan wajib hadir. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam bertumbuh mengenal kehendak-Nya melalui doa. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Bapak Ibu, Salam, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dery, asal MDC Bogor. Saya angkatan DK ke-61. Setelah mengikuti pelajaran DK, baik sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian salah satunya adalah semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Pengalaman saya yang sangat terkesan di pelajaran DK selama saya mengikuti pelajaran DK adalah adanya bahasa roh. Saya mendapatkan karunia bahasa roh di saat teduh saya di sore hari. Saya mendekat kepada Tuhan dan itu sudah selesai TK ya ceritanya. Dan puji Tuhan pada akhirnya saya mendapatkan bahasa roh itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan atas karunia Tuhan yang luar biasa ini. Semua pelajaran DK yang saya pelajari sangat bermanfaat. Semua dari bab awal sampai akhir semuanya luar biasa. Amazing. Cuma ditekankan kembali saya mendapatkan di bab 7 ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah di situ juga saya menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Nah, kepada teman-teman yang belum mengikuti DK, saya ajak Anda, saya undang Anda untuk ikut program DK selanjutnya karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Yang pastinya nih, mengubah pola pikirmu, mengubah pola pandangmu, mengubah pola hidupmu menuju kepada kekristenan sejati. Mari kita perkokoh dasar kekristenan kita, mari kita kuatkan dasar kekristenan kita dengan mengikuti program DK selanjutnya. Semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Serina Uli Margareta Pasaribu, biasa dipanggil Uli. Saya berasal dari MDC Bogor, peserta DK Angkatan 61 tahun 2021. Saya memiliki latar belakang Kristen sejak lahir, namun saya memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang kekristenan setelah mengikuti DK, terutama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya semakin yakin tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu bukan tentang saya melakukan hal baik, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan secara sukarela. Dulu sebelum mengikuti DK, saya memiliki kebiasaan overthinking dengan masa depan saya. Bahkan setiap mengalami persoalan, saya merasa kayak tidak bisa. Tapi semenjak mengikuti DK, saya tidak khawatir lagi karena Tuhan yang menjamin masa depan saya. Pelajaran yang paling berkesan selama saya mengikuti DK adalah bab 7 tentang baptisan Roh Kudus. Setelah saya mengikuti baptisan Roh Kudus, saya merasa dipenuhi oleh Roh Kudus yang menolong saya dan membimbing saya. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagi yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan, mari mendaftar di kelas dasar kekristenan periode selanjutnya. Di dalam kelas itu kita akan diberkati dan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikan oleh hambanya, Pastor Immanuel Kwok. Memang doa merupakan kunci bagi setiap kita orang percaya. Oswald Chambers berkata, prayer is the greater work. Pekerjaan terbesar adalah berdoa. Karena hanya doa yang dapat menggerakkan hati dan kuasa Allah bagi setiap kita orang benar. Mari saudara, terima kebenarannya, pulanglah, terimalah segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara, dan jangan pernah putus untuk berdoa. Mari terima berkat-Nya. Tuhan berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allah yang memanggil engkau dengan namamu. Diberkatilah setiap saudara untuk tetap percaya
dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena apapun yang saudara kerjakan dan lakukan lewat setiap doa yang saudara naikkan, Tuhan mendengar dan Dia pasti menjawab setiap doa kita. Diberkati setiap kerinduan saudara, dan kiranya damai sejahteranya terus tinggal tetap dalam hati dan pikiran saudara hari ini sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati boleh berkata, Amin, amin.